Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Cahya Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran. Untuk materi pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Dapat didefinisikan juga sebagai peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan atau meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional pula dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan barang atau jasa masyarakatnya. Namun hal ini bukan berarti harus terus-menerus mengalami kenaikan, karena laju pertumbuhan bisa positif atau juga negatif, di mana jika positif artinya ekonomi mengalami pertumbuhan dan sebaliknya. Jika negatif berarti mengalami perlambatan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang terbagi dalam 3 masa yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori klasik. Salah satu istilah yang dipopulerkan oleh Adam Smith yaitu pertumbuhan output total, di mana menurutnya faktor pendorong pertumbuhan output negara tersebut dan sumber daya alam bersifat konstan, yang artinya selama sumber dayanya masih ada maka tergantung dengan manusia dan modalnya untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Dan sebaliknya, jika sumber dayanya habis, maka sumber daya manusia dan modal tidak ada gunanya. Selain itu, Adam Smith juga mengemukakan konsep pertumbuhan penduduk, di mana menurutnya dengan tingkat upah minimal atau subsisten, penduduk akan cenderung enggan memiliki anak, sehingga pertumbuhan penduduk akan rendah, dan sebaliknya, jika tingkat upahnya tinggi, maka pertumbuhan penduduknya juga akan meningkat. Yang kedua, teori neoklasik. Menurut Robert Shalow dan Tuel Swan, menurut mereka pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Walt Whitman Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tahapnya yang dikemukakan dalam bukunya The Stage of Economic Growth, yaitu masyarakat tradisional di mana biasanya pada tahap ini konsumsinya untuk konsumsi pribadi. Kemudian prakondisi lepas landas yang merupakan masa transisi dari masyarakat tradisional ke tahapan selanjutnya, di mana pada tahap ini sudah mulai terjadi perdagangan kecil. Selanjutnya, lepas landas, pada tahap ini sudah muncul metode-metode baru yang lebih modern dan memiliki kepentingan untuk menabung. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets sebagai berikut. 1. Terjadi laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. 2. Meningkatkan produktivitas masyarakat. 3. Adanya perubahan struktural yang signifikan. 4. Terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. 5. Melakukan ekspansi ke negara maju. 6. Terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Selanjutnya, indikator ekonomi. Ada 3 aspek dalam indikator ekonomi, yaitu yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua, Gross National Product atau GNP atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat.
Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, GDP, Gross Domestic Product per kapita, dengan purchasing power parity. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi atau faktor lingkungan sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraannya. Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka United Nations Development Program (UNDP) mengambil inisiatif untuk menghitung variabel purchasing power parity. Perhitungan purchasing power parity ini digunakan sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seorang. Semakin tinggi daya beli seorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi ini berhasil. Negara dikatakan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena yang pertama, produktivitas semakin meningkat, yang kedua, tingginya laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita, yang ketiga, laju pertumbuhan struktural yang tinggi, yang keempat, terjadinya gelombang urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang kelima, adanya ekspansi dari negara maju. PDB menurut lapangan usaha pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, pada tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%. Diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%. Konstruksi sebesar 0,58% dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,70%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,01%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,72%, dan konstruksi sebesar 0,75%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18%. PDB menurut lapangan usaha pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat di antaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,22%. Jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu jasa kesehatan dan jasa kegiatan sosial sebesar 11,60%. Informasi dan komunikasi sebesar 10,58%. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,94%.
real estate sebesar 2,32%, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. PDB menurut lapangan usaha pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali konstruksi dan pengadaan listrik dan gas yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,51% dan 1,17%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,93%, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10,04%. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07% dan 3,36%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi diantaranya jasa pendidikan sebesar 6,86%, jasa kesehatan sebesar 3,56%, dan pertambangan dan penggalian sebesar 3,37%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usahanya menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia ini masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,29%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,27%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 13,08%, dan konstruksi sebesar 10,12%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,76%. Untuk prospek kuartal 3 2021, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2021 akan tumbuh sebesar 5% secara tahunan year on year. Kemudian meski mengalami perlambatan pada awal kuartal 3 2021, namun ekonomi domestik pada Agustus 2021 telah kembali menunjukkan tren pemulihannya. Kemudian, prospek kuartal keempat 2021. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2021 akan kembali naik di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Meski pada kuartal 3 2021 akan ada tekanan. Tercatat Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 tumbuh positif sebesar 7,07%. Untuk materi berikutnya adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Yang berikutnya, indikator stabilitas ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi. Ketiga, nilai tukar. Dan yang keempat, suku bunga. Mengapa stabilitas ekonomi itu penting? Stabilitas ekonomi adalah tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makroekonomi lainnya tercapai, seperti harga yang stabil dan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk penciptaan lapangan kerja dan neraca pembayaran. Perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Selama tahun 2019, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil atau sumbangan inflasi, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,86%,
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,68%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,44%. Kelompok sandang sebesar 0,32%. Kelompok kesehatan sebesar 0,15%. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,25%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Untuk komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi selama tahun 2019, antara lain emas perhiasan sebesar 0,16%, cabai merah sebesar 0,15%, tarif sewa rumah dan bawang merah sebesar masing-masing 0,10%, ikan segar, rokok kretek filter, nasi dengan lauk masing-masing sebesar 0,09%, tarif kontrak sewa sebesar 0,08%, bawang putih dan upah pembantu rumah tangga masing-masing sebesar 0,06%, uang sekolah dasar, mie, rokok kretek, dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,05%, uang sekolah menengah pertama dan uang kuliah akademi atau PT masing-masing sebesar 0,04%, dan uang sekolah menengah atas, jeruk, upah tukang bukan mandor, dan sepeda motor masing-masing sebesar 0,03%. Selanjutnya, untuk tahun 2020, sebagian besar kelompok pengeluarannya memberikan andil atau sumbangan inflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,91%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%. Kelompok kesehatan sebesar 0,07%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%. Kelompokan pendidikan sebesar 0,08%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,20%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38%. Sedangkan kelompok yang memberikan andil atau sumbangan deflasi, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,11%, dan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi selama tahun 2020 yaitu emas perhiasan sebesar 0,26%, cabai merah sebesar 0,16%, minyak goreng sebesar 0,10%, rokok kretek filter dan rokok putih masing-masing sebesar 0,09%, daging ayam ras sebesar 0,05%, telur ayam ras, ikan segar, nasi dengan lauk, dan uang kuliah akademi masing-masing sebesar 0,04%, rokok kretek, upah tukang bukan mandor, bahan bakar rumah tangga, dan mobil masing-masing sebesar 0,03%, beras, mie kering instan, bayam, kangkung, tahu mentah, dan jeruk masing-masing sebesar 0,02%. Selanjutnya, inflasi umum nasional tahun 2019 dan tahun 2020. Pada bulan Januari 2019 terjadi inflasi sebesar 0,32%, Februari minus 0,08%, Maret 0,11%, April 0,44%, Mei 0,68%,
Juni 0,55%, Juli 0,31%, Agustus 0,12%, September minus 0,27%, Oktober 0,02%, November 0,14%, dan Desember 0,34%. Pada tahun 2019, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,68%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Mei 2019 antara lain cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, tarif angkutan antar kota, telur ayam ras, kentang, tomat sayur, cabai rawit, tarif angkutan udara, tarif kereta api, ikan diawetkan, kangkung, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, dan tarif parkir. Sedangkan deflasi tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada September sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi pada bulan September 2019 yaitu cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, tomat sayur, cabai rawit, telur ayam ras, ikan segar, bawang putih, dan tarif angkutan udara. Untuk tahun 2020, inflasi pada bulan Januari sebesar 0,39%, Februari 0,28%, Maret 0,10%, April 0,08%, Mei 0,07%, Juni 0,18%, Juli minus 0,10%, Agustus minus 0,5%, September minus 0,05%, Oktober 0,07%, November 0,28%, dan Desember 0,45%. Untuk inflasi tertinggi pada tahun 2020 ini terjadi pada bulan Desember sebesar 0,45%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan tersebut antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, ikan segar, tomat, jeruk, minyak goreng, rokok kretek filter, dan tarif angkutan udara. Untuk deflasi tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Agustus dan September sebesar 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi pada kedua bulan tersebut antara lain daging ayam ras, bawang merah, tomat, telur ayam ras, ayam, jeruk, gula pasir, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Untuk prospek tahun 2021, BPS Badan Pusat Statistik mencatat inflasi sebesar 0,03% pada bulan Agustus 2021 karena beberapa harga komoditas yang mengalami peningkatan dan adanya tahun ajaran baru. Bulan Agustus tercatat inflasi 0,03% dengan IHK 106,57%. Pendorong inflasi ini berupa harga minyak goreng dengan andil 0,02%, tomat, ikan segar, dan pepaya dengan andil 0,01%. Komoditas deflasinya berupa cabai rawit dengan andil minus 0,05%. Adanya inflasi pada bulan Agustus 2021, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus sebesar 0,84% dan tahun ke tahun years on years sebesar 1,59%. Untuk materi berikutnya adalah ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berubah. Indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan terdiri dari perencanaan tenaga kerja, penduduk tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, faktor ketenagakerjaan. Terdiri dari gaya hidup industrial, sistem upah, sistem bonus, kepuasan dan terbatasnya inisiatif, tingkat kepuasan kerja, dan keterbatasan inisiatif. Untuk ketenagakerjaan umum yang terdiri dari penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja, dan kelompok terdampak COVID. Meredam dampak COVID-19 terdiri dari program Kartu Prakerja, bantuan subsidi gaji atau upah, penciptaan perluasan kesempatan kerja, dan pelatihan tanggap COVID-19. Selanjutnya adalah NEET, Not in Employment, Education, or Training. NEET cenderung disamakan dengan pemuda yang putus asa, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dan merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Indikatornya adalah tidak bekerja atau pengangguran atau tidak aktif dan tidak memperoleh pendidikan ataupun pelatihan dalam 4 minggu terakhir sebelum survei dilakukan. Kemudian daya saing tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja terlatih, tenaga kerja berkeahlian, produktivitas tenaga kerja, pelatihan berbasis komunikasi, pemagangan, standar kompetensi tenaga kerja nasional Indonesia, dan lembaga pelatihan kerja. Selanjutnya, cipta kerja. Terdiri dari tenaga kerja muda, tenaga kerja lansia, tenaga kerja penyandang disabilitas, tenaga kerja dan digitalisasi, informasi pasar kerja, pekerja migran Indonesia, dan tenaga kerja asing. Selanjutnya adalah harmoni kerja. Terdiri dari jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kesehatan nasional, jaminan kehilangan pekerjaan, syarat kerja, pengupahan, tenaga kerja ter-PHK, perselisihan hubungan industrial, dan kelembagaan hubungan industrial. Berikutnya adalah rambu kerja. Terdiri dari pekerja anak, penarikan pekerja anak, pelanggaran norma kerja, pelanggaran norma K3, perusahaan terdaftar wajib lapor, kecelakaan kerja, dan supremasi hukum. Untuk keadaan ketenagakerjaan tahun 2019 sampai 2020. Pada bulan Agustus 2019, status keadaan ketenagakerjaan sebagai penduduk usia kerja sebesar 201,19 juta. Angkatan kerja sebesar 135,86 juta dan terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebesar 128,76 juta dan pengangguran sebesar 7,10 juta. Kemudian bukan angkatan kerja sebesar 65,33 juta. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,23 juta. Tingkat pengangguran terbuka dari perkotaan sebesar 6,29 juta. Dan tingkat pengangguran terbuka dari perdesaan sebesar 3,92 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,53 juta, terdiri dari laki-laki
83,25 juta dan perempuan sebesar 51,81 juta. Untuk 2020 pada bulan Agustus, status keadaan ketenagakerjaan penduduk usia kerja sebesar 203,97 juta, angkatan kerja sebesar 138,22 juta, angkatan kerja yang bekerja sebesar 128,45 juta, dan pengangguran sebesar 9,77 juta, bukan angkatan kerja sebesar 65,75 juta. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 juta. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan sebesar 8,98 juta dan perdesaan sebesar 4,71 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,77 juta, terdiri dari laki-laki sebesar 82,41 juta dan perempuan sebesar 53,13 juta. Prospek ketenagakerjaan tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan telah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebesar 95.000 tenaga kerja di 34 provinsi melalui program perluasan kesempatan kerja usaha makro, kecil, dan menengah pada 2021. Melalui perluasan kesempatan kerja sebanyak 43.000 tenaga kerja per tahun, langkah tersebut akan dioptimalkan dengan melakukan penyusunan peta peluang usaha dan pembekalan serta bantuan berusaha. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kementerian Koordinator Perekonomian, diperkirakan ada 5,6 juta lapangan kerja yang bakal tercipta dari proyek strategis nasional pada tahun 2021 ini. Materi berikutnya adalah neraca pembayaran. Definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran, balance of payment, merupakan catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Definisi neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia mencatat atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Indikator neraca pembayaran. Indikator yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Indikator neraca pembayaran yang kedua adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tak bisa diproduksi di dalam negeri. Pentingnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, GNP, kesempatan kerja, inflasi, kurs, dan tingkat bunga. Neraca pembayaran juga penting karena neraca pembayaran membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, terutama dalam jangka pendek. Neraca pembayaran merupakan indikator penting adanya tekanan terhadap kurs suatu negara. Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran terus-menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadi kontrol terhadap pergerakan modal pada suatu negara. Tujuan penyusunan statistik neraca pembayaran Indonesia yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri.
5. Mengetahui posisi perubahan cadangan devisa dan potensi terhadap nilai tukar. 6. Sumber data informasi dalam menyusun anggaran devisa. Yang ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Transaksi yang dicatat oleh neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama ada penjualan dan pembelian barang dengan negara lain. Yang kedua, pemberian atau penggunaan jasa kepada atau dari negara lain. Yang ketiga, ada investasi finansial dari bentuk surat utang dan saham. Dan yang keempat, ada pemberian atau penerimaan utang barang dan jasa tanpa imbalan langsung. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat 2019 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat 2019 mencatat surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 46 juta dolar Amerika Serikat. Surplus neraca pembayaran Indonesia tersebut terutama ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 124,3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir September 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat 2019 meningkat yang mencerminkan optimisme terhadap prospek perekonomian domestik. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat 2019 tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar, lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 7,4 miliar US dollar. Besarnya surplus tersebut terutama didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global, baik pemerintah maupun korporasi. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan keempat 2019 tetap terkendali, sehingga turut menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan keempat 2019 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 2,84% dari peredaran domestik bruto, ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 mencatat surplus 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, membaik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Defisit neraca transaksi berjalan pada 2019 tercatat sebesar 30,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 2,72% dari peredaran domestik bruto, membaik dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya sebesar 2,94% dari produk domestik bruto. Neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 yaitu surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Surplus neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat,
melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada 2020 sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari peredaran domestik bruto, jauh menurun dari defisit pada 2019 sebesar 30,3 miliar dolar Amerika Serikat, 2,7% dari peredaran domestik bruto. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19. Di tengah impor juga yang tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Prospek neraca pembayaran Indonesia tahun 2021. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua 2021 tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencapai 137,1 miliar. Defisit transaksi berjalan pada triwulan kedua 2021 tetap rendah meski meningkat sejalan dengan keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,8% dari produk domestik bruto, meningkat dibandingkan dengan defisit sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari produk domestik bruto pada triwulan sebelumnya. Transaksi modal dan finansial pada triwulan kedua 2021 kembali mencatat surplus ditopang oleh investasi langsung dan investasi portofolio. Pada triwulan kedua 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,7% dari produk domestik bruto, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 2,0% dari produk domestik bruto. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.